Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, pada video ini kita akan membahas tentang GLBB atau yang biasa kita sebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada dua gambar nih, ada gambar 1, gambar 2, atau yang ini adalah gerak yang pertama, jenis gerak yang pertama, lalu ini adalah jenis gerak yang kedua. Kalau kita lihat pada jenis gerak yang pertama, bendanya tidak mengalami kecepatan. Ini adalah kecepatannya. Nah, tidak mengalami perubahan kecepatan atau kecepatannya selalu konstan dan jarak yang ditempuh tiap satuan waktunya juga konstan gitu. Nah, lalu yang pada maka ini disebut dengan GLB atau gerak lurus berubah beraturan karena dia tidak mengalami perubahan kecepatan. Artinya percepatannya 0, dia tidak mengalami percepatan. Nah, pada gambar 2 ini, atau jenis gerak yang kedua, dia mengalami perubahan kecepatan nih, dari 5 meter per sekon ke 7 meter per sekon, dan lalu ke 9 meter per sekon, lalu ke 11 meter per sekon. Nah, ini berarti mobil atau bendanya itu mengalami perubahan kecepatan. Nah, dan kalau kita lihat dari gambar, percepatan yang dialami oleh mobil yaitu konstan sebesar 2 meter per sekon. Dan jarak tempuh yang dihasilkan dari tiap kecepatan yang berubah, itu pun berubah dari titik awalnya atau dari waktu yang sebelumnya. Nah, pada GLB kita sudah belajar kalau GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Dalam GLB bendanya menempuh jarak yang lurus dengan kecepatan yang konstan. Artinya dia tidak mengalami perubahan kecepatan dan artinya percepatannya 0. Nah, pada GLB kita juga sudah belajar tentang persamaan ini. Nah, bagaimana cara mencari jarak di dalam GLB, yaitu S yang kita lambangkan sebagai jaraknya sama dengan V, yaitu kecepatannya, dikali dengan T, waktu yang diperlukan. Nah, apa tujuan dari video kali ini? Yang pertama adalah mengetahui bagaimana cara mencari jarak tempuh tiap satuan waktu apabila benda mengalami perubahan kecepatan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui waktu yang diperlukan dalam menempuh jarak tertentu apabila bendanya mengalami perubahan kecepatan. Sebelumnya ada dua jenis GLBB nih. Ada GLBB dipercepat, lalu ada GLBB diperlambat. Bagaimana contohnya? Nah, pada gambar yang pertama ini atau jenis gerak yang pertama ini karena dia mengalami pertambahan atau perubahan kecepatannya yang semakin bertambah, artinya benda atau mobil ini, karena yang di sini saya lambangkan dengan mobil, artinya mobil ini mengalami percepatan yang bisa kita sebut dengan GLBB dipercepat. Lalu pada gambar yang kedua ini kecepatannya nih dari detik ke detik itu semakin berkurang. Artinya benda ini mengalami perlambatan yang biasa kita sebut dengan GLBB diperlambat. Selanjutnya ada berapa macam persamaan dalam GLBB? Yang pertama adalah persamaan yang pertama untuk mencari kecepatan akhirnya, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, kita bisa lihat nih keterangan di sini. V0 itu adalah ini kecepatan awalnya, lalu VT-nya adalah ini kecepatan akhir. Lalu untuk T adalah jarak yang diperlukan untuk menempuh ini jarak dari titik awal, titik V0 sampai dengan titik VT atau kecepatan akhirnya. Lalu bagaimana kita mencari percepatannya jika percepatannya tidak diketahui? Yang pertama kita bisa menggunakan ini, menurunkan persamaan yang di atas menjadi VT dikurang V0 dibagi dengan T, yaitu jarak tempuhnya. Nah, yang ketiga ada persamaan untuk mencari VT juga, tetapi jika waktunya tidak diketahui, maka kita bisa cari ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ini, lalu kita tambahkan dengan 2 dikali A dikali S. Nah, S itu adalah jaraknya, jarak tempuh dari sini ke sini.
Lalu yang keempat ada persamaan untuk mencari jaraknya, yaitu S lambang dari jarak sama dengan V0 ini dikali dengan waktu tempuh dari titik ini ke sini, dari titik V0 ke titik VP, lalu ditambah dengan setengah dikali dengan percepatan yang dialami bendanya, lalu dikali dengan T waktu tempuhnya. Ini bisa kita lihat keterangannya. V0 adalah kecepatan awal, VP adalah kecepatan pada waktu tertentu, lalu T adalah waktu yang diperlukan, lalu S adalah jarak, lalu A adalah percepatan. Nah, dari persamaan dan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa lihat nih teman-teman. Nah, kita bisa lihat grafiknya. Menggunakan persamaan ini, kita bisa membuat grafiknya. Nah, ini kita bisa hubungkan. Ini sumbu horizontalnya adalah S, lalu sumbu vertikalnya adalah T. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat nih. Nah, S-nya jika percepatannya bertambah, maka ini adalah GLBB dipercepat. Maka jika percepatannya ditambah, jika kecepatannya bertambah atau geraknya mengalami percepatan, maka S yang ditempuh dalam waktu tertentu akan semakin besar, akan semakin tinggi gitu jaraknya yang ditempuh. Lalu jika GLBB diperlambat, tiap satuan waktu jarak yang bisa ditempuhnya makin berkurang gitu. Nah, maka dilambangkan dengan garis menurun seperti ini. Lalu ini adalah garis yang naik. Kenapa bukan garis lurus seperti persamaan pada umumnya? Karena ini adalah persamaan kuadrat, bukan persamaan linear. Makanya garis yang terbentuk ini adalah melengkung. Nah, ini seperti parabola terbuka ke atas, lalu ini adalah parabola terbuka ke bawah gitu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada contoh soal. Sini ada contoh soal yang pertama nih. Nah, bunyi soalnya begini. Berapakah waktu yang diperlukan oleh sebuah mobil yang mulanya bergerak dengan kecepatan awal yaitu 18 km per jam, kemudian dipercepat 2 meter per sekon kuadrat untuk menempuh jarak 500 meter. Nah, kita bisa gambarkan nih dari soalnya. Seperti ini. Ini adalah V0 atau kecepatan awalnya tadi, ini adalah VT, titik akhirnya atau titik di 500 meternya. Lalu ada percepatan. Mobil ini mengalami percepatan nih, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, karena V0 itu di dalam meter, satuannya adalah meter per sekon, maka kita jadikan dulu ini 18 km per jam, kita jadikan meter per sekon, maka hasilnya yaitu 5 meter per sekon. Nah, setelah menggambarkan seperti ini, maka kita dapat mencari nih apa yang diketahui dari soal. Yang pertama kita tadi punya V0-nya, yaitu 18 km per jam yang sudah kita jadikan meter per sekon menjadi 5 meter per sekon. Lalu kita mempunyai percepatan, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Lalu ada S, atau jarak tempuhnya tadi, dia mau menempuh jarak 500 meter. Nah, yang ditanya di sini, berapa waktu yang dia perlukan untuk dapat menempuh jarak segini nih, dapat menempuh jarak 500 meter ini. Nah, maka bisa kita jawab dengan persamaan ini. Kita lihat ini yang pertama dulu. Nah, kita bisa gunakan rumus tadi, rumus yang ketiga. Kita cari dulu VT-nya, karena tadi pada soal VT-nya tidak ketemu kan. Nah, VT bisa kita cari dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Kenapa kita pakai ini? Karena yang kita ketahui pada soal tadi yaitu kecepatan awalnya atau V0. Lalu yang kedua adalah percepatannya sebesar 2 meter per sekon kuadrat tadi. Lalu S-nya jarak tempuh yang dia mau yaitu 500 meter. Kita cari VT-nya. Kita masukkan angkanya. V0 tadi adalah 5 meter per sekon kita kuadratkan ditambah dengan 2 dikali 2 meter per sekon kuadrat dikali dengan 500 meter jarak tempuhnya tadi. Nah, jika kita kalkulasikan, maka begini. Menjadi
kecepatan awalnya kita kuadratkan menjadi 25 meter per sekon 25 meter kuadrat per sekon kuadrat ditambah dengan ini hasil perkalian dari ini 2 meter dikali 500 meter yaitu 1000 meter dikali 2 yaitu 2000 meter per sekon kuadrat. Nah, VT kuadratnya adalah 2025 meter kuadrat per sekon kuadrat. Karena ini masih kuadrat, maka kita harus cari lagi nih menjadi VT. Kuadratnya kita pindahkan ke depan menjadi akar, yaitu akar 2025 meter kuadrat per sekon kuadrat. Hasilnya VT akhirnya atau kecepatan akhirnya tuh pada titik 500 meter yaitu 45 meter per sekon. Nah, kemudian karena yang ditanyakan pada soal tadi untuk mencari waktunya, maka kita bisa gunakan VT persamaan yang pertama yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kita masukkan VT tadi yang sudah kita dapat yaitu 45 meter per sekon sama dengan V0 tadi 5 meter per sekon kuadrat ditambah dengan percepatan dikali dengan waktunya. Nah, ini. Lalu ini kita pindahkan ke depan sini. Kita pindahkan ke depan sini. Percepatan dikali dengan waktunya. Lalu kecepatan akhir ini kita kurangkan dengan kecepatan awalnya yaitu 45 meter per sekon dikurang 5 meter per sekon menjadi 40 meter per sekon. Nah, lalu untuk mencari T kita bisa gunakan hasil dari pengurangan VT dikurang V0 yaitu 40 meter per sekon kita bagikan dengan kecepatannya yaitu 2 meter per sekon kuadrat sehingga waktunya menjadi 20 sekon. Artinya apa? Waktu yang diperlukan oleh mobil tadi untuk menempuh jarak 500 meter yaitu 20 sekon. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebentar. Nah, contoh soal yang kedua nih. Teman-teman pasti sering nih ketemu dengan contoh soal yang seperti ini. Yaitu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian pada jarak 30 meter di depan mobil tersebut, ada seorang anak kecil yang sedang menyeberang. Kemudian mobil tersebut melakukan perlambatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Pada jarak berapa mobil berhasil dihentikan? Nah, kenapa mobil melakukan perlambatan? Karena mobil tidak mau anak itu tertabrak oleh mobil. Maka kita bisa gambarkan seperti ini. Dari soal kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, ini mobil, ini posisi anaknya. Jaraknya 30 meter. Anaknya 30 meter di depan mobil ini. Nah, yang dia mau memberhentikan artinya dia mau VT-nya ini adalah 0. Nah, pada jarak berapa mobil bisa dihentikan? Yaitu lalu kita masukkan nih V0-nya yaitu 36 km per jam. Artinya ini kita ubah dulu kesatuannya yang pertama yaitu meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Lalu percepatannya karena dia mengalami perlambatan artinya dia berkurang yaitu berarti menjadi minus 2 meter per sekon kuadrat. Nah, dari soal yang kita ketahui V0-nya yaitu 36 km per jam atau sama dengan 10 meter per sekon. Lalu percepatan atau tadi kan dia mengalami perlambatan nih, artinya dia mengalami perlambatan. Artinya A ini adalah perlambatannya yaitu sebesar minus 2 meter per sekon kuadrat. Lalu jarak tempuh tadi adalah 30 meter. VT-nya adalah 0. Nah, yang ditanyakan dari soal tadi yaitu jarak saat VT-nya 0. Artinya jarak saat mobilnya bisa diberhentikan. Kita bisa mencarikan nih seperti ini. Kita bisa gunakan persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga tadi yaitu VT VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2
dikali A dikali S atau percepatannya. Kita masukkan angkanya. VT kuadrat, kita masukkan angka 0 karena tadi dia mau mencari saat VT-nya 0. Ini 0 sama dengan V0-nya itu 10 meter per sekon, kita kuadratkan, lalu dikali 2 dikali perlambatannya, kita beri tanda. Ini ingat ya, harus pakai tanda karena dia melambangkan dia mengalami perlambatan. Nah, minus 2 meter per sekon kuadrat dikali S atau jarak tempuhnya. Kita kalkulasikan, ini adalah hasil kuadrat ini adalah 10 meter kuadrat per sekon kuadrat ditambah dengan ini dikali ini artinya minus 4 meter kuadrat per sekon kuadrat dikali S. Nah, kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini karena lalu VT-nya kita kesinikan, kita kurang dengan V0-nya, yaitu 0 dikurang 100 meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, S-nya adalah minus 100 meter kuadrat per 100 meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi dengan ini tadi, yaitu minus 4 meter kuadrat per sekon kuadrat. Sehingga jarak tempuh dalam VT-nya 0 tadi yaitu 25 meter. Artinya berarti mobil tidak menabrak anak tersebut karena bisa diberhentikan pada jarak 25 meter dan masih tersisa jarak 5 meter tadi dari yang seharusnya. Oke, sekian penjelasan pada video kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.